Ketika kita memakai semuanya itu, senjata duniawi, itu yang disebut dengan lingkaran setan. Saya akan masuk dalam lingkaran setan yang tidak pernah berakhir. Saya katakan, sarungkan kembali pedangmu. Kan tidak ada orang yang pakai pedang akan hidup, dia juga akan mati oleh pedang. Itu lingkaran setan. Dalam memakai, ada orang yang berkata, dalam kita memakai senjata-senjata dunia ini, itu berarti seperti kita melawan musang dengan bau busuk. Tetapi senjatanya musang memang bau busuk. Dan kita juga mau memeranginya dengan bau busuk. Tak ada gunanya. Dan tak ada yang menang. Busuk semuanya. Dan semuanya kalah. Mari kita lihat yang terakhir, yang keenam. Belajarlah untuk memakai senjata rohani. Saudara, dalam pergaulan apapun dalam kehidupan ini, bukan senjata duniawi, pakailah senjata rohani. Learn to use spiritual weapon. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Dan mungkin cepat saja dapat ingat apa itu? Apa itu senjata Allah? Ditanya apa itu senjata Allah? Itu kita pakai. Ya, saya dapat lihat misalnya dalam Efesus pasal yang ke-6, 14, 18 dikatakan supaya kita berbaju jirahkan keadilan, supaya kita memakai, berkasutkan kerelaan, ya, rela untuk membawa damai sejahtera. Untuk kita memakai perisai kita adalah iman. Kita memadamkan semua panah dari api si jahat, dan terimalah topeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan dikatakan dalam segala doa dan permohonan. Saya dapat garis bawah itu senjata-senjata kita untuk kita pakai di dalam kita bersekutu, bergaul akrab satu dengan yang lainnya. Alkitab mengajarkan doa, saudara, adalah senjata rohani yang sangat-sangat ampuh. Setelah kita menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, dikatakan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Banyak di antara kita yang lupa pada waktu kita konflik untuk kita berdoa. Ya, kalau saudara argue, mulai dengan suami, istri, saudara berhenti lebih dahulu, pakai saudara. Lalu saudara hampiri Tuhan bersama. Saudara berdoa bersama ketika perbedaan pendapat itu muncul satu dengan yang lain, doamu itu. Banyak di antara kita yang lupa pada waktu kita konflik untuk kita berdoa. Ya, kalau saudara argue, mulai dengan suami, istri, saudara berhenti lebih dahulu, pakai saudara. Lalu saudara hampiri Tuhan bersama. Saudara berdoa bersama ketika perbedaan pendapat itu muncul satu dengan yang lainnya. Karena doa itu mau mengingatkan siapa Allah dan siapa kita. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita ini merasa Allahnya, sudah konflik dengan orang lain. Setiap kita merasa bahwa sayalah Allahnya. Tetapi kalau kita berdoa, jadi diingatkan bahwa saudara bukan Allah. Dan kita hadis siapa Allah dan siapa kita itu. Dan pada waktu kita kemudian berdoa bersama-sama, kita memberi tempat yang istimewa terhadap internal perspektif. Kita diminta menawan pikiran kita dan memberikan pikiran Kristus, sudut pandang ilahi yang kekal dalam kehidupan kita, dalam setiap argumentasi yang muncul. Pengampunan juga merupakan senjata Allah yang paling ampuh, saudara. Kalau saudara memiliki senjata pengampunan, saudara tidak akan pernah hancur dalam pergaulan, perpecahan, perceraian, perpisahan. Karena pengampunan adalah senjata yang diberikan Tuhan paling ampuh dalam hidup kita ini, dalam kita bersekutu satu dengan yang lain. Ini senjata rohani yang sangat ampuh. Kuasa pengampunan jauh lebih besar dari semua senjata yang dipakai oleh musuh kita. Kuasa si jahat dan iblis itu. Itu sebabnya Yesus mengajar kita, ampunilah kesalahan kami seperti
kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, mari kita akhiri bersama. Apa yang mau kita lihat dalam bergaul akrab satu dengan yang lainnya? Kita jangan menunggu kalau kita ini mau akrab satu dengan yang lainnya, kalau sudah tidak ada perbedaan pendapat satu dengan yang lainnya. Justru sebaliknya, semakin saudara akrab satu dengan yang lainnya, saudara akan menemui justru makin banyak hal-hal yang berbeda dalam kehidupan kita ini. Masuk dalam pergaulan akrab satu dengan yang lainnya. Dan mari kita perhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Firman Tuhan dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, let's there be real harmony. Itu dalam terjemahan bahasa Inggrisnya 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10. Artinya saudara, saya tidak tahu, mungkin yang ahli musik Norin dan bisa jelaskan, dalam dunia musik ada namanya unison dan harmoni, kan ya, unison dan harmoni. Jadi kata yang dipakai di sini adalah harmoni. Ketika musikus bermain dalam unison, apa itu artinya? Serempak, bersama, berbarengan, ya sama sedemikian rupa. Saya rasa akan terasa membosankan, bukan? Tetapi harmoni seperti yang tadi ditampilkan dalam paduan suara itu penuh dengan harmoni, bukan ya? Ada suara ini, saudara lihat, ada suara yang lain, ada suara satu, ada suara dua, ada yang berhenti, ini nyanyi, dia nyanyi. Kenapa enggak bareng? Itu tadi kalau ada yang baru sini, sambung lagi di sini, sambung lagi di sini. Ya. Saya rasa itu komposisi yang indah dibuat oleh nanti. Ya. Tentang harmoni, tidak selalu unison sama begitu ya. Tapi di balik semua itu perbedaan itu ada perbedaan notasinya, berbeda mulainya, berbeda, tetapi menjadi harmonis karena ada satu dirijennya, bukan ya, yang berdiri di depan tadinya. Itulah yang mengatur, memberi arahan, memberi direksi, konduktor untuk membuat segala sesuatunya menjadi sangat indah. Nah, kalau itu terjadi, saudara, tidak ada dalam permainan musik itu saudara akan bermain yang paling keras. Atau sudah merasa bahwa saya ingin selesai lebih cepat, gitu. Sudah seperti dalam kompetisi paling buanter, paling cepat begitu. Ya, kita lihat harmoni akan terjadi dengan indah pada waktu kita masuk dalam pimpinan daripada dirijen itu, bukan ya? Satu, dan kemudian yang kita lihat kemudian orang ada di dalam one mind, united in thoughts and purpose, dan akhirnya kita dapat lihat yang dihasilkan adalah musik yang sangat-sangat surgawi, dan musik yang sangat indah. Maka mari kita masuki persekutuan kita, saudara. Masukilah persekutuan kita. Tidak mudah, saudara. Sepanjang zaman sampai dengan hari ini saya dapat lihat gereja bersekutu, gereja bertikai, gereja pecah, gereja tidak dapat bersatu karena tidak dapat memperhatikan semua yang diajarkan firman Tuhan bagi kita. Dan saya mengajak kita untuk makin giat dalam bersekutu dan bersatu di dalam Tuhan oleh karena senjata-senjata ilahi. Amin.
roti Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang lagi untuk menghakimi orang-orang yang hidup di dalam hati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Sejahtera, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya. Anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, terang dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, hikmat, kekuatan, dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya.